Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ambarwati, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Impusindo. Unit kerja saya ada di program studi akuntansi. Tujuan dari saya membuat video pembelajaran ini adalah sebagai syarat mengikuti ujian sertifikasi dosen periode 2025. Adapun pembuatan video pembelajaran ini merupakan implementasi bidang pengajaran dari Tridharma, di mana saya mengampu mata kuliah perpajakan. Penyampaian materi dilaksanakan dengan cara metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun materi pembelajaran dari mata kuliah ini selama 1 semester meliputi pajak pengenalan akan diberikan di pertemuan 1 dan 2, kemudian ketentuan umum dan tata cara perpajakan, selanjutnya pajak penghasilan secara umum, kemudian di pertemuan berikutnya akan dibahas lebih mendetil lagi mengenai pajak penghasilan pasal 21, selanjutnya pajak penghasilan pasal 22, selanjutnya pajak penghasilan pasal 23, selanjutnya pajak penghasilan pasal 24, pajak penghasilan pasal 25, dan selanjutnya akan membahas mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya membahas mengenai pajak bumi dan bangunan, dan di akhir semester materi yang akan disajikan adalah berupa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Demikian perkenalan dari saya sebagai pengampu mata kuliah perpajakan. Untuk selanjutnya kami lanjutkan dengan pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai perpajakan, ya, sesuatu hal yang baru bagi kalian. Di sini kita akan mengenal pajak dulu, supaya kita bisa lebih akrab dan lebih sayang dengan perpajakan, maka kita harus mengenal terlebih dulu. Oke. Baik, apa sih yang disebut dengan pajak? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ya, atau yang kita sering dengar dengan HPP, ya. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang, baik oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, ya, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pajak itu pendapatan negara yang paling besar itu diperoleh dari sektor pajak. Di dalam pajak itu ada beberapa fungsi yang bisa dijalankan. Yang pertama adalah fungsi budgeter atau fungsi anggaran atau fungsi penerimaan. Artinya pajak itu sebagai sumber utama penerimaan negara. Digunakan untuk apa? Untuk membiayai pengeluaran rutin negara. Misalnya untuk gaji pegawai, operasional pemerintah, kemudian untuk pembangunan, ya tadi untuk menyediakan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian fungsi yang kedua adalah regulasi atau reguler, atau fungsi mengatur atau fungsi alokasi. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, ya. Selanjutnya adalah fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas artinya pajak digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, seperti misalnya mengatasi inflasi atau deflasi. Contohnya, pada saat inflasi, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak
Untuk apa? Tujuannya untuk mengurangi daya beli masyarakat. Sehingga permintaan agregat itu menurun dan harga-harga itu bisa terkendali. Kalau permintaan itu kecil, maka harga-harga bisa dikendalikan. Namun sebaliknya pada saat deflasi, maka pemerintah bisa saja menurunkan tarif pajak. Yang selanjutnya atau keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan atau pemerataan. Nah, di sini pajak digunakan untuk menyesuaikan dan memeratakan pendapatan antar lapisan masyarakat. Misalnya ya, pajak yang dikenakan pada kelompok berpenghasilan tinggi dan hasilnya digunakan untuk subsidi atau pembangunan fasilitas publik yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang berpenghasilan rendah. Artinya, kelompok masyarakat yang tidak berkewajiban membayar pajak karena kondisi tertentu, itu tetap bisa menikmati manfaat dari pajak itu tadi, bisa menikmati infrastruktur, bisa menikmati pendidikan, dan seterusnya. Nah, sekarang mengenai tata cara pemungutan pajak. Nah, di dalam negara kita di Indonesia ada 3 macam tata cara pemungutan pajak atau 3 cara bagaimana kita yang mengatur bagaimana kita sebagai wajib bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya. Yang pertama adalah official assessment system. Official assessment system. Artinya sistem pemungutan pajak ini ya memberikan wewenang kepada pemerintah atau Fiskes untuk menentukan besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak. Artinya yang menghitung siapa? Fiskes. Yang menentukan besarannya adalah Fiskes gitu ya. Fiskes itu aparat pemerintah di bidang perpajakan. Nah, kira-kira pajak apa yang menggunakan atau menganut sistem official assessment system ini? Nah, contohnya adalah pajak bumi dan bangunan, ya. Pajak bumi dan bangunan. Kemudian self assessment system. Di dalam self assessment system, ya, sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang, kepercayaan kepada wajib pajak itu sendiri. Untuk apa? Untuk menghitung, untuk memperhitungkan, untuk menyetor, untuk melaporkan dan juga membayar pajaknya sendiri. Namun begitu ya, meskipun pemerintah sudah memberikan wewenang secara penuh untuk menghitung, untuk melapor, membayar dan seterusnya mengenai perpajakannya, wajib pajak juga harus tahu diri, wajib pajak juga harus harus jujur ya. Jadi tidak ada yang namanya penggelapan, tidak ada yang namanya kecurangan mengenai perpajakan, gitu ya. Yang terakhir yang ketiga adalah withholding system. Artinya sistem pemungutan pajak ini ya memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak yang lainnya. Kemudian menyetorkannya kepada negara. Apa contohnya? Contohnya bendahara ya. Bendaharawan ya. Bendaharawan kita misalnya dalam saat kita bekerja oleh pemberi kerja. Nah, di situ kita pajaknya dipotong oleh pemberi kerja melalui bendahara ya. Selanjutnya adalah pengelompokan pajak. Ada beberapa pengelompokan pajak. Yang pertama adalah pajak itu dikelompokkan berdasarkan pihak yang menanggung beban pajak. Berdasarkan pihak yang menanggung beban pajak, pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung artinya pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
Kemudian yang kedua adalah pajak tidak langsung. Berarti kebalikannya ya, pajak tidak langsung berarti pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Berdasarkan sifatnya ada pajak subjektif, ada pajak objektif. Kemudian berdasarkan lembaga pemungutnya ada pajak pusat dan juga ada pajak daerah. Pajak pusat ini pajak yang pemungutnya dari pemerintah pusat, sebaliknya untuk daerah adalah pemungutnya dari pemerintah daerah. Pajak pusat ini contohnya bisa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, gitu ya, pajak pajak bumi dan bangunan untuk kehutanan dan pertambangan. Untuk PBB, pajak bumi dan bangunan perkotaan perdesaan itu masuk ke dalam ranah pajak daerah. Selanjutnya adalah tarif. Pajak ya tidak akan lepas dari tarif. Pajak itu ya, besaran pajak itu bisa diperoleh perkalian antara dasar pengenaan pajak atau penghasilan kena pajak dengan tarif. Nah, tarif itu berupa persentase. Di Indonesia ada beberapa macam tarif yang ada, meskipun tidak semuanya bisa diterapkan ya. Yang pertama adalah tarif progresif. Tarif progresif ini artinya persentase dari tarif pajak itu ya, di mana semakin tinggi atau semakin meningkat dasar pengenaan pajaknya, maka tarifnya juga akan semakin tinggi. Ya. Nah, ini bisa diimplementasikan, tarif progresif ini bisa diimplementasikan di dalam tarif pajak penghasilan orang pribadi. Ini sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang terbaru ya. Ini ada beberapa tingkatan tarif, ada beberapa level, ada beberapa rentang ya. Yang pertama, penghasilan sampai dengan 60 juta, maka dia akan dikenakan tarif 5%. Kemudian, untuk rentang penghasilan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta, tarifnya meningkat lagi 15%. Selanjutnya, untuk penghasilan di atas 250 hingga 500 juta, dikenakan tarif 25%. Kemudian rentang penghasilan di atas 500 hingga 5 miliar, maka dia akan dikenai tarif sebesar 30%. Oke. Dan ini ya di Undang HPP ini baru ya, baru karena ada di Undang-Undang HPP aja. Di undang-undang yang sebelumnya sampai dengan 30% saja. Namun dengan adanya Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ada penambahan satu tarif lagi, yaitu untuk penghasilan di atas 5 miliar, maka dia akan dikenai tarif sebesar 35%. Ya, jadi tarif progresif itu semakin tinggi penghasilannya, maka semakin tinggi pula tarifnya yang dikenakan. Selanjutnya adalah tarif proporsional. Artinya presentasi tarif ini tetap atau sama, tidak berubah, stuck ya. Berapapun besarnya pajak, berapapun besar dasar pengenaan pajaknya, maka tarif yang dikenakan adalah sama. Tujuannya apa? Untuk kesederhanaan dan kepastian. Kira-kira yang menerapkan tarif proporsional atau seimbang ini pajak apa? Jawabnya adalah pajak pertambahan nilai dan bea materai ya. Untuk pajak pertambahan nilai dulu dikenakan 11%, namun semenjak Januari 2025
meningkat menjadi 12%. Dan itu hanya berlaku satu tarif saja. Untuk sekarang 12%. Sedangkan untuk bea metre juga berlaku satu tarif. Berapa? 10.000 per dokumen, ya. Selanjutnya adalah tarif degresif, ya. Ini kebalikan dari tarif progresif tadi. Artinya degresif adalah persentase tarif pajak menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajak. Namun ini tidak diterapkan di negara kita. Selanjutnya adalah tarif tetap atau represif atau spesifik, ya. Artinya nominal pajak yang dibayarkan itu adalah jumlahnya tetap, tidak berubah berapapun besarnya dasar pengenaan pajak tadi. Contohnya adalah bea metre. Mungkin ada yang ingin didiskusikan dari pertemuan kali ini. Saya persilahkan. Saya izin bertanya, Bu. Baik. Tadi kan sempat disinggung ya terkait implementasi pajak dalam pembangunan infrastruktur dan atau impact membayar pajak. Misalkan saya sudah sebagai warga negara yang berkewajiban membayar pajak. Nah, sebagai warga negara yang baik, saya rutin membayar pajak setiap atau sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Nah, tetapi kenyataannya pajak yang sudah saya bayar itu tidak tersalurkan sebagaimana mestinya di daerah saya. Seperti pembangunan infrastruktur yang kurang memadai, pembangunan jalan dengan kualitas yang tidak baik, dan sebagainya. Nah, mungkin dalam situasi ini, pertanyaan saya adalah, apakah menolak membayar pajak itu bisa dibenarkan secara moral? Terima kasih. Oke. Kesempatannya. Baik, luar biasa, bagus sekali pertanyaannya. Kita sudah mempunyai kewajiban perpajakan. Kita sudah punya NPWP, sudah melaksanakan kewajiban perpajakan, sudah bayar, lapor, dan seterusnya, ya. Namun pada kenyataannya kontra prestasi tadi yang kita bahas di awal secara tidak langsung itu ternyata tidak benar-benar kita rasakan. Jadi manfaat dari pajak yang seharusnya kita rasakan bisa berupa infrastruktur gitu ya, bisa berupa sarana kesehatan, pendidikan dan sebagainya, itu ternyata kurang kita rasakan. Berarti di situ ada kekecewaan, ya, ada kekecewaan dari wajib pajak. Kemudian pertanyaannya, apakah boleh kalau saya tidak bayar pajak, gitu ya? Apakah boleh kalau saya tidak melaksanakan kewajiban perpajakan? Kira-kira jawabnya bagaimana? Oke, tentu saja. Kita kembali pada definisi pajak tadi, bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara, ya, yang apa? Diatur dengan undang-undang tadi, yang memaksa, kan? Nah, di sini kalau konteks kita tidak melaksanakan kewajiban perpajakan padahal kita sudah punya syarat-syarat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan itu, maka bagaimanapun implementasinya dari dari implementasi dari pajak itu, apakah sudah bisa dirasakan masyarakat atau belum, kita tetap wajib harus tetap melaksanakan kewajiban perpajakan. Karena apa? Karena kita terbentur dari poin penting tadi bahwa kita dipaksa. Kontribusi wajib yang dipaksa oleh apa? Dipaksa oleh undang-undang. Jadi pemerintah mempunyai payung hukum. Bagi sesiapa saja yang tidak taat pajak, maka akan terkena imbas bisa berupa sanksi, bisa berupa
hukuman yang lain gitu ya. Nah itu, jadi walau bagaimanapun juga manfaat pajak itu bisa kita rasakan atau tidak, bisa sampai ke pelosok desa atau tidak, bisa merata di seluruh negara ini atau tidak, kita tetap harus punya kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakan itu senyampang kita sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan itu sendiri. Gitu ya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Kemudian barangkali yang lain silakan. Oke. Tanya Bu, ini tadi kan juga disinggung tentang fungsi anggaran ya. Ini saya mau tanya, mengapa fungsi anggaran pajak itu dianggap sebagai fungsi utama dalam negara modern? Oke. Fungsi pajak sebagai budgeter. Sebagai fungsi utama dalam negara modern. Pajak dianggap sebagai fungsi utama di dalam negara modern ya. Kita kembali kepada fungsi pajak tadi. Fungsi pajak ada berapa? 3 ya? 4. Budgeter, reguler, stabilitas, dan redistribusi. Oke. Mengapa pajak merupakan fungsi utama? Berarti di sini pajak masuk sebagai fungsi budgeter, ya, sebagai fungsi budgeter atau fungsi anggaran. Di Indonesia, pendapatan yang paling besar menyokong penerimaan negara itu berasal dari pajak. Nah, disinilah mengapa pajak dianggap sebagai fungsi yang utama, karena berkaitan dengan fungsi budgeter tadi, gitu kira-kira bisa saya sampaikan. Mungkin ada ya dari teman-teman yang bisa menambahkan. Mungkin untuk Baik. biaya pengeluaran rutin, contohnya seperti gaji pegawai, operasional pemerintah, dan pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Oke, memang baik. Terima kasih atas jawaban yang diberikan atau atas tambahan melengkapi dari temannya tadi bahwa fungsi budgeter itu digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara, operasional ya, termasuk dengan pegawai-pegawai itu tadi. Itu selain itu juga digunakan untuk membiayai pengadaan infrastruktur, baik itu kesehatan, pendidikan, jalan, jembatan, dan sebagainya. Makanya pajak dianggap sebagai fungsi yang paling utama karena menduduki fungsi yang paling krusial, yang paling penting, yang paling dominan, karena menyediakan pengeluaran negara. Jadi pengeluaran negara itu ditopang dari pajak gitu ya, ditopang dari pajak. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang lain? Sudah cukup? Baik, jadi poin penting yang bisa kita dapat dari mata kuliah ini adalah pertama, kita harus tahu, kita harus paham teori dan konsep mengenai perpajakan, gitu ya. Kalau kita sudah tahu, sudah paham, maka dimulai dari diri kita sendiri, kita bisa menjadi apa? Menjadi wajib pajak yang baik. Kemudian kita memberi contoh kepada lingkungan. Jadi dimulai dari kita sendiri, dari diri kita sendiri. Kita melatih diri untuk menjadi warga yang baik, menjadi wajib pajak yang baik, sehingga kita bisa berkontribusi kepada masyarakat, gitu ya. Setidaknya kita memberi contoh, setidaknya kita membantu jika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan kita terkait dengan perpajakan, setidaknya kita bisa membantu. Kemudian poin yang kedua,
setelah kita tahu dan paham tentang pajak, maka tidak akan sulit bagi kita untuk melaksanakan kewajiban perpajakan itu ya. Jadi bagaimana kita harus melapor, bagaimana kita harus menghitung, bagaimana kita harus membayar, bagaimana caranya bila terjadi masalah-masalah terkait dengan perpajakan, apa solusinya, atau mungkin kita harus kemana jika ada masalah seperti itu. Nah gitu ya. Makanya belajar pajak itu sangat penting ya, sangat penting untuk negara, tapi dimulai dari diri kita sendiri. Baik, semikian untuk pertemuan mata kuliah kali ini yang kita bahas mengenai pajak ya, mengenal pajak supaya kita paham betul pajak. Dan selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Baik, terima kasih atas kehadiran kali ini dalam mata kuliah perpajakan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.